Siapa yang bisa menangkap dan adili Pak Jokowi, nanti aku kasih hadiah 50 juta, tapi bawa bukti yang lengkap ya. Nggak habis-habisnya pencitraan ini orang ya. Kalau memang mau nyumbang aja ke masjid, ke yayasan sana. Tidak usah dipublikasikan. Memang hobinya ini orangnya. Kalau nyumbang itu, aku nyumbang. Kalau nyumbang, aku nyumbang. Gitulah, segitanya. Jokowi. Hidup Jokowi. Ini udahlah, kau gak nolong rakyat, nyinyir lagi, pakai kopiah lagi. Gak usah sok-sokan kau. Tampang-tampang kayak kau nih, kalau ada pemerintah ngasih bansos, kau ini udah paling depan ngantrinya. Pak Jokowi. Pak Jokowi pencitraan matamu ngono. Wong nyumbang dikomentari, apa maneh gak nyumbang. Raimu wis nyumbang apa, Cuk? Pak Jokowi itu mantan presiden. Yo, satu-satunya mantan presiden sing omahe jek diuleng warga. Gak mungkin diuleng nek gak wong iku apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang golongan pembenci Jokowi yang nyinyirin Jokowi karena membagikan sembako kepada masyarakat ya. Ya, berbuat baik salah ya kan, nggak berbuat baik juga nanti dianggapnya kikir. Serba salah lah. Pokoknya Jokowi ini selalu salah di mata anak-anak kebo dan juga anak-anak wabah ya. Ya, tetapi ini nggak jelas teman-teman ya. Yang nyinyirin Jokowi kali ini masuk golongan anak kebo ataukah anak wabah gitu ya. Yang jelas orangnya menggunakan songkok hitam. Yang jelas ini orang menganggap apa yang dilakukan Jokowi adalah pencitraan ya. Padahal ini ya, secara de facto and de jure ya. Secara de facto and de jure ya, berdasarkan tangkapan kamera ya, dalam pembagian sembako tersebut ya juga terlihat gitu loh anak-anak kebo yang ikut antre sembako. Kocak ya kan. Selain itu ada sayembara kurang ajar teman-teman ya, menurut saya dari anak kebo kayaknya. Katanya kalau bisa menangkap Jokowi dan mengadilinya maka akan diberi hadiah uang 50 juta cash. Waduh. Kalau menurut saya sih saya nggak tertarik ya. Mending ngadili Mamak Ketum lah. Iyalah. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar nih guys dari Bunda Ayu Cantika 398. Katanya gini guys, siapa yang bisa menangkap dan adili Pak Jokowi, nanti aku kasih hadiah 50 juta, tapi bawa bukti yang lengkap ya. Jadi kalian jangan keluar-keluar, pokoknya bawa bukti dulu yang lengkap, nanti sama Bunda Ayu dikasih 50 JT. Wow, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar ya guys. Waduh. Ini beneran ini, kasih 50 juta. Nanti cuma omong doang, ya kan? Bukannya saya menyetujuinya teman-teman ya, tapi saya mau mengomentarinya tentang janjinya dulu gitu loh, janji 50 jutanya. Karena kebanyakan anak abah, ya kan, anak kebo, ini nggak pernah tepat janji gitu loh. Ya kan? Iya. Yang janji mau ngesot lah, yang janji mau jalan engklek lah sampai Jakarta Jogja PP lah, yang ngesot mau sampai planet Mars lah, nggak ada buktinya semua. Emang kau punya duit 50 juta macam kayak gitu ya? Iya, jangan sombong lah. Iya, kau tengok nanti teman-teman kau itu ya, sesama dari anak-anak kebo itu antri ketika Pak Jokowi itu memberikan sembako ya kan.
antre mendapatkan sembako. Kau enak-enak aja gaya-gayaan mau membagikan 50 juta. Ah, bohong kau. Nggak habis-habisnya pencitraan ini orang ya. Kalau memang mau nyumbang, nyumbang aja ke masjid, ke yayasan sana. Tidak usah dipublikasikan. Memang hobinya ini orangnya. Kalau nyumbang itu, aku nyumbang. Kalau nyumbang, aku nyumbang. Itulah, segitanya. Jokowi, Jokowi. Hidup Jokowi. Ini udahlah kau gak nolong rakyat, nyinyir lagi, pakai kopiah lagi. Gak usah sok-sokan kau. Tampang-tampang kayak kau nih, kalau ada pemerintah ngasih bansos, kau ini udah paling depan ngantrinya. Pakai nyuruh Pak Jokowi nyumbang ke masjid aja. Ngapain orang ngasih beras ke masjid? Ngapain? Kecuali nanti pas mau lebaran bayar zakat. Biasanya pakai beras. Ngapain kau nyuruh Pak Jokowi nyumbang ke masjid? Santoso. Lebih mending Pak Jokowi lah ngasih beras, masih mending daripada kau ngasih apa? Ngasih nyinyiran doang kau kan? Gak usah banyak bacot. Kaum kalian tuh kalau dikasih bansos juga ngantri, pasti minta-minta. Coba lihat nih, coba kau lihat. Ini kaum kau kan? Ayo. Siapa nih? Ini siapa? Ketahuan kalian kan? Kemarin kalian ngatain kami pemuja bansos. Sekarang siapa? Siapa yang ngambil kalau dikasih bansos? Alah. Mana yang ngambil yang suka koar-koar dan suaranya sedikit lagi. Lagian aku sih tahu sama kau ya. Pak Jokowi itu kalau ngelakuin sesuatu gak ada yang namanya rekam posting. Yang ngerekam itu orang lain. Atau enggak ya tim dia. Gak ada dia itu ngerekam-rekam. Gak sama kayak junjungan kau itu. Ceramah di masjid lah. Koar-koar politik gak ada dia. Lagian kau ini juga ya, aku malu sama kau ini. Udahlah pakai batik, pakai kopiah. Gak cocok. Lepas aja tuh kopiah kau itu. Ada dendam apa kau sama Pak Jokowi? Gak dikasih kau. Gak dapat bansos. Asal kau tahu, kau ini adalah contoh dari bapak-bapak kena pelet, kena doktrin, kena argumen ngasal, argumen halu dari yang capres kemarin. Kau ini antara pendukung wabah atau pendukung kebo ini. Tapi kalau kelihatannya nih anak-anak abah nih. Soalnya di tempat aku banyak yang modelan begini anak-anak abah. Ya, teman-teman ya, saya mau mengomentari apa yang disampaikan oleh si siapa namanya, si tukang nyinyirnya ya, yang menggunakan songkok hitam tersebut ya. Intinya tadi kita mendengar bareng-bareng yang bersangkutan ini mengusulkan gitu loh, kalau mau bersedekah, kalau mau membagikan sembako, ya udah kasihkan aja ke yayasan, ya kan. Intinya itu jangan dibagikan sendiri gitu loh. Kalau dibagikan sendiri, menurut yang bersangkutan itu kan cuma pencitraan, ya kan, biar tertangkap kamera ya. Apalagi saat ini kan hampir semua masyarakat itu memiliki kamera HP ya, sehingga ya nggak perlu mengundang wartawan banyak-banyak udah bisa viral kan seperti itu. Tetapi sekali lagi ya menurut saya itu sangat mudah sekali dibantah gitu ya. Pertama, ngapain ya kita bersedekah kemudian kita titipkan ke yayasan tertentu ya. Bagi orang-orang yang pernah gitu ya, pernah dan mengalami pengalaman buruk gitu ya, bersedekah dengan titip ke yayasan mungkin tidak akan pernah mengulanginya lagi gitu loh. Nggak semua yayasan itu jujur loh Pak. Iya, bahkan yayasan ya yang digawangi oleh kiai khos terkenal gitu ya, ibaratnya itu tokoh yang sering masuk ke televisi, ternyata dana yang terkumpul bukan dibagikan kepada rakyat kecil Pak, bukan kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi dipakai sendiri. Iyalah mending dibagikan sendiri daripada dititipkan ke yayasan, nanti diuntal sama si pemilik yayasan. Ya nggak semua ya, nggak semua. Oke, lanjut.
Gak habis-habisnya pencitraan ya ini orang ya. Pencitraan matamu ngono. Wong nyumbang dikomentari, apa maneh gak nyumbang. Raimu wis nyumbang apa, Cuk? Pak Jokowi itu mantan presiden. Yo, satu-satunya mantan presiden sing omahe jek diuleng warga. Gak mungkin diuleng nek gak wong iku apik. Ya, gak mungkin gula itu manis nih gak di apa semut nguleng gula kalau gula itu gak manis. Tahu kamu ya. Makanya kono niku Islam didikan di kono niku. Islam weton ndi kono niku. Karena setahu saya ajaran Islam itu selalu mengajak kebaikan. Dan agama lain pun sama ngajak kebaikan. Makanya ono agama itu ngejak apik. Ora dikongkon nyocoti wong berlaku apik koyo raimu ngono, Cuk. Sopo, mbok bandingno sopo? Junjunganmu. Kabib-kabib iku ta, sing nyaploki tanahe pangeran tanahe pemerintah. Tanahe warga itu caploki. Itu bukan pencitraan. Pak Jokowi gerbangnya buka wis uleng-ulengan wong teko. Dan memang wartawan nguleng. Aku ana kuno iku, Cuk. Wartawan nguleng, bukan kok sengaja dikongkon iku nek raimu sing nyumbang kongkon selfie. Iku lho dol kemit. Aku nyumbang. Sakit kamu itu, otak kamu, hatimu itu sakit. Makanya ojo muni Islam kon niku. Islam itu rahmatan lil alamin, ngejak api, bukan ngejak nyocoti wong. Ya. Perkara iku mang pencitraan, apa enggak raimu mek ndelok diulenge wong. Yang tahu itu hanya Pak Jokowi dan Tuhannya. Raimu gak ngerti, gak iso ngarani apa-apa. Pencitraan apa enggak itu duduk apa jenenge kewenanganmu. Hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang tahu. Makanya aja angger jeplake cocotmu nek ngomong. Nanti mang junjunganmu goleki duit pencitraane, goleki berkah sing menjual nama Tuhan, mencatut nama Rasulullah. Kok nape katut-katut paling golongane ngono iku kon iki. Atine burik terus. Makane sembuh lah gitu loh, sembuh lah. Golek guru-guru sing bener. Guru sing bener-bener ngajak rahmatan lil alamin ngono lho. Ya. Aja angger guru ae sing mbok anut. Ngopimu sing rada adoh. Ngopi bareng sor sawu kene lho. Cek tambah pinter kon niku. Cek buka atimu. Rene tak rukyah. Tak ancup-ancupno peceren kene lho. Ambek sor sawu, bakul kembang. Pencitraan matamu katanya. Menurut bakul kembang Sorsawo barusan ya, sangat keras sekali, sangat menohok ya. Tapi menurut saya ini tidak masuk kategori umpatan kasar lah ya, karena ini juga idiom bahasa daerah dan ya sering juga disampaikan kepada orang-orang terdekat yang sudah akrab gitu ya. Tapi menurut saya sangat kocak sekali ya apa yang disampaikan oleh bakul kembang Sorsawo barusan ya. Ya, jadi saya sepakat gitu loh bahwa Jokowi ini adalah satu-satunya presiden ya, mantan presiden yang sudah tidak lagi menjadi presiden, sudah purna bakti, tetapi rumahnya masih dikunjungi oleh segenap masyarakat Indonesia. Entah itu pencitraan, entah itu settingan, atau entah itu apa, faktanya memang demikian ya. Mungkin awal-awalnya memang settingan gitu ya, 1-2 orang, tetapi yang datang saat ini itu sangat masif sekali dari berbagai penjuru Indonesia. Itu nggak mungkin lah settingan gitu loh. Hah? Nyumbang salah ya kan, membagikan sembako salah, nggak membagikan juga nanti dianggap salah. Aduh kasihan kali aku sama Jokowi ini ya, serba salah ya. Lanjut. Pak Jokowi. Nah, kalau udah macam kayak gini gimana coba? Ah? Kalau udah macam kayak gini gimana Pak ya, bapak-bapak tadi yang di depan yang pakai songkok yang menghina Jokowi membagikan sembako sendiri gitu ya. Kalau udah macam kayak gini gimana? Ah? Yang antri loh saudara kau itu ya kan. Coba kau tengok itu kaosnya, kau baca dari belakang itu siapa ya, kaos siapa?
Itu kaos anu itu, apa namanya itu, kampanye pilpres itu, ah. Iya, janganlah kau menghina-hina, karena yang antri paling depan itu saudara-saudara kau sendiri, satu perguruan. Lanjut lanjut. Joko Widodo, diktator ulung. Dia bukan militer. Jadi ini sipil 27 tahun reformasi, brengsek semua, busuk semua, maling semua, kemudian cuci tangan menyalahkan yang lain. Bukan berarti kita mendukung militerisme, saya lawan. Tapi fakta 27 tahun reformasi, pencuri, garong, penipu, itu sipil. Kan begitu. Jadi dugaan lahirnya di fungsi ABRI, militer bangkit lagi, itu udah nggak ada. Rakyat ini berserikat dan menjaga nilai-nilainya. Rakyat menghadapi 3 masalah besar. Harus adili Jokowi, karena itu kejahatan supremasi sipil. 2, kelompok 1% supremasi yang didukung oleh kelompok sipil harus dihentikan, itu ketidakadilan. Ketiga, 99% koruptor kakap adalah sipil, bawa mereka ke penjara. Saya menduga kondisi emergensi ini mau diambil alih oleh Prabowo yang sudah pidato secara internasional, ingin memasukkan energi militer berpartisipasi dalam penegakan hukum. Itu bagus, karena sipil dengan sipil, jeruk makan jeruk. Ya kan? Jadi saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan koalisi masyarakat sipil, stop menggunakan sipil untuk menghantam polisi, menghantam tentara, menghantam lawan politik. Kita semua sipil dong. Tentara juga pensiun statusnya sipil. Tentara masuk ke eksekutif, dia juga tunduk kepada aturan sipil. Jadi diskriminasi, dikotomi ini harus dihentikan. Nah, kita segarkan lewat diskusi ini. Kita bedah dan kita temukan tidak ada di pembedaan sipil maupun militer ditemukan dalam basic konstitusi. Itu akan masalah yang melahirkan undang-undang. Kira-kira seperti itu. Ini orang ya kan, ngapain kau puji-puji programnya Prabowo? Bukannya kau dulu itu adalah salah satu orang yang tidak sependapat ketika Prabowo itu menggait Gibran, kemudian berpasangan dengan Gibran maksudnya ya, kemudian menang Pilpres. Kau kan salah satu pendukung wabah ya kan. Kau katakan kemenangan Prabowo curang, inilah itulah. Sekarang ngapain kau melipir-melipir ke Prabowo? Ingin dapat jabatan kau? Nggak mungkin lah, ya. Nggak mungkin orang macam kau diberi jabatan. Apalagi kau katakan Jokowi harus diadili. 27 tahun reformasi brengsek semua. Ya kau itu mungkin, ya kan gitulah. Nggak usahlah kau melipir-melipir. Udah nggak zamannya. Nggak mungkin Prabowo akan jadikan kau itu dirut BUMN, komut BUMN, nggak ada ya. Lanjut. Ada tuh ya. Tulisan-tulisan, coretan-coretan adili Jokowi gitu. Kenapa itu kemudian nggak membesar gitu? Karena emang kecintaan rakyat menengah bawah kepada Jokowi itu tinggi sekali. Kan YouTube saya tuh diambil orang ya. Sampai sekarang kan belum balik tuh YouTube tuh. Kasian ya. Padahal udah berkali-kali saya ngomong di Kenduri Cinta ini bahwa YouTube saya itu diambil, tapi nggak ada. Ini yang namanya Gus Hadi tuh nggak ada punya pergerakan gitu. Padahal dia dekat banget sama penguasa pemerintah gitu. Dekatnya sama Gus Yakut sih, Gus Yakutnya nggak ada. Nah, akhirnya saya bikin lagi channel baru namanya Jangkrik Bos ala Henry Satrio. Tapi konsepnya berbeda. Jadi saya keliling tuh ke masyarakat kelas bawah, tukang bajai, penjaga pintu kereta, terus tukang sampah, ada tukang loak, ada tukang jamu yang jaga warung. Semuanya tuh kalau ditanya Jokowi suka mereka. Jadi memang cara-cara Pak Jokowi mendekati masyarakat itu luar biasa diterima oleh masyarakat kelas bawah. Cara-cara bagi-bagi bansos, cara-cara bagi buku, bagi susu yang sekarang ditiru oleh anaknya itu disukai.
Nah, ini mungkin harus didengar teman-teman ya oleh para pembenci Jokowi ya, termasuk tadi yang sebelum video ini itu si Asegab ya, salah satu ya keturunan imigran lah gitu yang sering sekali nyinyirin Jokowi, bahkan dulu pernah mendirikan Partai Negoro dan tujuan utamanya adalah menyeret Jokowi ke pengadilan. Nggak tahu juga gimana kabarnya partainya itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh pengamat politik barusan ya, itu sangat sependapat saya gitu loh. Intinya ya kan, bahwa Pak Jokowi itu masih dicintai rakyat. Udahlah jangan macam-macam gitu loh. Walaupun Pak Jokowi saat ini nggak punya jabatan, bukan ketua umum partai. Pak Jokowi itu dicintai oleh rakyat. Makanya aksi adili Jokowi tidak pernah membesar. Karena apa? Rakyat tidak terprovokasi. Kecintaan rakyat kepada Pak Jokowi itu nggak bisa dibandingkan gitu loh. Kenapa? Ya karena Pak Jokowi satu-satunya presiden yang sampai saat ini terbukti paling cinta kepada bangsa dan negara ya. Cinta kepada bangsa dan negara berarti cinta kepada rakyat Indonesia. Yang lainnya jong semua. Hah? Iyalah. Ya, teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang si keturunan imigran yang suka bikin gaduh ya. Yang menyebut bahwa Jokowi harus diadili ya. 27 tahun reformasi ternyata negara ini justru digarong oleh rakyat sipil katanya ya. Kemudian dia mendukung langkah-langkah Prabowo yang katanya akan mengembalikan dui fungsi ABRI. Lah kok tiba-tiba mendukung Prabowo toh, ha? Bukannya si keturunan imigran ini dulu mendukung Abah mati-matian dan membenci Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang kok melipir-melipir, mau minta jabatan menteri ta? Mau minta jabatan direktur utama BUMN ta? Komisaris utama ta? Mimpi kau itu, udah balik aja kau ke negara asal leluhurmu, ha? Ya, teman-teman ya. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang golongan pembenci Jokowi yang nyinyirin Jokowi karena membagikan sembako kepada masyarakat ya. Tidak jelas ini orang masuk golongan anak wabah ataukah anak kebo ya. Yang jelas ini orang menganggap apa yang dilakukan Jokowi adalah pencitraan. Padahal dalam pembagian sembako tersebut juga terlihat anak-anak kebo yang ikut antre sembako. Kocak. Selain itu ada juga tadi sayembara kurang ajar dari anak kebo ya. Anak kebo kayaknya katanya kalau bisa menangkap Jokowi dan mengadilinya akan diberi hadiah 50 juta ya. Mending adili Mamak Ketum lah. Ada aja ya. Ya, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.